Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Promkes Kabupaten Pesawaran. Di tutorial yang keempat ini kita akan membahas manajemen pengoperasian UI Vision. Jadi di menu ini kita masih dalam menu update, ada gambar puzzle, kita klik UI Vision-nya. Lalu kita buat folder baru, misalnya di sini ini klik folder baru. Kita buat new folder, kita buat comdat create, lalu kita buat makro, misalnya bulan Januari confirm, klik aja. Kalau misalnya ketemu menu panjang ini klik aja, atau dihapus juga nggak apa-apa, klik kanan delete, hapus. Oke, udah masuk ke Januari. Nah, script yang saya bagikan tadi itu kita copy paste yang sudah dirubah ya, alamat URL sama jumlah posyandunya tadi kita copy paste ke UI Vision di menu source view JSON. Kita blok semua, kita hapus, kita paste di sini. Nah, sampai di sini sudah kepaste semua, kita simpan. Lalu kita masuk ke menu tab yang paling bawah ini, ada yang namanya CSV. Lalu kita klik import CSV. Lalu kita pilih folder dari UI Vision yang di desktop tadi di data source dan pilih bulan Januari. Nah, sudah sampai tahap ini, lalu kita coba klik play makro. Oke, sukses ya, ternyata berhasil. Sekarang kita akan setting supaya entriannya ini berjalan dengan cepat. Jadi kita klik di folder UI Vision-nya, terus kita klik setting. Lalu di bagian comment interval ini kita buat fast no delay. Lalu kita klik play makro lagi. Oke, ternyata berhasil ya, dan nggak perlu kita ketik-ketik lagi, semua berjalan otomatis. Ini saya buat scriptnya berdasarkan kolom ya, kolom per bulan. Jadi script yang kita masukkan tadi itu baru bulan Januari, aja. Nanti saya bagikan full scriptnya sampai bulan Desember. Tapi perlu diingat sama kawan-kawan, nama file dari scriptnya harus sama. Kemudian URL-nya itu juga harus pas di menu update ini ya, yang perlu dipaste. Nah, untuk input field itu kita masukkan 23 entrian yang di dalamnya itu isinya sasaran dan realisasinya. Dan untuk masalah terkait dengan input field mana yang perlu kita hapus atau memang tidak sesuai dengan kehendak rekan-rekan semua, nanti bisa kita diskusikan bersama. Kira-kira ini tidak perlu atau ini perlu. Nanti akan saya coba program ulang untuk apa saja yang kira-kira perlu dihapus atau bagaimana. Ini dengan menggunakan metode
RPA ini ya, Robot Process Automation UI Vision ini aplikasinya bisa kita manfaatin untuk hal-hal lain. Intinya RPA ini kita buat untuk jenis pekerjaan yang sifatnya repetitif. Artinya pekerjaan yang berulang-ulang itu bisa diselesaikan dengan robot process automation ini. Dan UI Vision ini yang kita pakai itu versi standar, belum versi Pro. Bedanya dengan versi Pro itu ada beberapa sintak pemrograman yang tidak bisa jalan di versi gratis. Jadi kita cari solusi-solusi lain. Nah, aplikasi atau implementasi dari robot process automation ini bisa kita aplikasikan ke banyak bidang. Seperti untuk entrian e-kinerja, kan entrian e-kinerja itu kan memasukkan teks yang sama berulang-ulang kan untuk tiap baris bulannya itu. Tiap bulannya kita masukkan teks yang berulang-ulang. Jadi teks itu kita masukkan ke database Excel, kemudian kita buat makro per bulannya, lalu kita play, maka dia akan otomatis mengentry sendiri. Jadi dengan metode fast no delay tadi mungkin bisa menyelesaikan dengan cepat tanpa perlu kita harus repot-repot ngetik lagi atau copy paste dari awal. Nah, beberapa waktu lalu saya program untuk pengisian bukti dukung di e-kinerja. Yang jadi masalah saya waktu itu di e-kinerja itu setelah kita masukkan bukti dukungnya itu ada tombol edit 2 kali. Nah, itu yang belum ketemu buat saya, tapi dengan saya pakai metode lain, yaitu memanfaatkan fitur record dari UI Vision-nya sendiri. Jadi untuk memanfaatkan RPA ini dari UI Vision ini ada setidaknya 3 metode yang saya pahami. Yang pertama, kita membuat database Excel yang seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua, tanpa membuat database Excel, kita bisa meminta UI Vision untuk merekam pekerjaan kita, sehingga nanti ketika dibutuhkan dia akan entry sendiri karena udah tersimpan makronya di JSON-nya itu, memanfaatkan fitur record. Yang ketiga, metode kerja yang saya pahami dari UI Vision ini, dia bisa memanfaatkan data dari Google Spreadsheet. Jadi database itu tidak hanya lokal di komputer aja nantinya. Dia bisa juga membaca database Google Spreadsheet. Keuntungannya begini, di Google Spreadsheet dengan lokal di komputer data itu perbedaan keuntungannya. Kalau data di lokal, data itu tidak bisa dibaca secara real time. Tetapi ketika di Google Spreadsheet, data itu bisa dibaca secara real time. Misalnya begini, ketika kita sudah mengentry secara lokal ya, yang seperti yang kita lakukan sekarang, itu ketika ada update data terbaru di baris paling akhir, dia akan mengentry ulang lagi dari awal, akan mengulang lagi dari awal. Tapi kalau kita pakai Google Spreadsheet, kita bisa nentuin baris keberapa sih yang terbaru input itu tadi, itu bisa kita pakai langsung ke entrian otomatis. Sebagai contoh, misal untuk pendaftaran ya, di ruang pendaftaran kan begitu kita melakukan entrian pendaftaran, data itu akan masuk. Misalnya ada masyarakat datang membawa sejenis kartu ATM yang di dalamnya terdapat barcode, kita scan barcode-nya lalu muncul datanya di spreadsheet, Google Spreadsheet, lalu UI Vision membaca secara real time data terakhir yang masuk di UI Vision.
maka di pendaftaran nanti akan menggunakan makro ini secara otomatis. Nah, oke, selesai. Lumayan cepat ya, 1 bulan selesai. Oke, demikian tutorial yang keempat ini. Untuk kendala teknis dan lain sebagainya nanti kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.